Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama SD Integral, pasti bisa. Allahu Akbar, yes. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi yaitu tema 7 atau Bu Petik 4G dengan materi tema 7 subtema 3 muatan pelajaran IPS dan PPKN. Nah, ini merupakan materi terakhir kita untuk di tema 7. Jadi, dipersiapkan dengan baik untuk penilaian harian yang insya Allah akan dilaksanakan minggu depan. Jadi, minggu depan kita akan melaksanakan penilaian harian yaitu tema 7, subtema 2, dan juga subtema 3. Jadi Ustazah gabung. Nah, materinya yaitu yang pertama kita akan belajar tentang yang namanya kegiatan ekonomi. Kemudian dilanjutkan yaitu tentang sikap toleransi. Kita bahas secara satu persatu. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Ada yang sudah tahu? Nah, kegiatan ekonomi itu adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, di dalam kegiatan ekonomi itu jenisnya ada 3 macam atau yang berperan ada 3. Yang pertama itu produksi, kemudian distribusi, dan yang terakhir yaitu konsumsi. Jadi produksi itu adalah yang menghasilkan barang atau sesuatu. Jadi diproduksi, dan yang melakukan produksi itu disebut sebagai produsen. Seperti itu. Jadi pelakunya atau orang yang melakukan produksi disebut produsen, sedangkan prosesnya disebut sebagai produksi. Nah, dari hasil produksi itu kemudian diolah, kemudian disalurkan atau didistribusikan. Nah, pelaku dari distribusi ini disebut sebagai distributor, yang kemudian dari hasil produksi tersebut setelah disalurkan maka akan kita konsumsi, yang mana pelaku dari konsumsi ini kita sebut sebagai konsumen. Nah, untuk produksi, distribusi, dan konsumsi ini sudah kita pelajari di tema sebelumnya. Ini Ustazah hanya mengulas saja untuk mengingatkan kalian. Nah, di dalam kegiatan ekonomi itu sangat beragam. Nah, keberagaman kegiatan ekonomi itu dipengaruhi oleh yang namanya sumber daya alam dan juga kondisi lingkungan sekitar. Seperti itu. Jadi kegiatan ekonomi ini memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar, dan tentunya juga sumber daya alamnya berbeda-beda. Nah, beberapa keragaman kegiatan ekonomi di Indonesia diantaranya yaitu ada pertanian, kemudian ada peternakan, ada perikanan, kehutanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan yang terakhir yaitu jasa. Nah, dari pertanian sampai perdagangan ini bentuknya dapat kita lihat atau wujud, ada wujudnya. Sedangkan kalau jasa memang tidak ada wujudnya, tapi manfaatnya dapat kita rasakan. Seperti itu. Contoh dari jasa ini misalnya dalam jasa pendidikan. Ada guru, ada dosen. Kemudian dalam jasa kesehatan, ada dokter, ada perawat, ada kebidanan, dan lain sebagainya. Nah, setelah orang itu melakukan jasa atau memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka ia akan memperoleh suatu imbalan, yaitu berupa uang. Nah, jadi jasa ini tidak berwujud, tapi dapat dirasakan manfaatnya. Sedangkan kalau pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, sampai perdagangan, ini berwujud, dapat kita rasakan. Dan juga sama-sama dari keseluruhan keragaman kegiatan ekonomi ini dapat kita rasakan manfaatnya. Seperti itu. Dalam bentuk yang berbeda-beda tentunya disesuaikan dengan jenis keragaman kegiatannya. Nah, dalam melakukan kegiatan ekonomi
yang harus kita perhatikan yaitu sikap toleran. Jadi tidak boleh iri antar satu dengan yang lainnya. Nah, sikap toleran ini penting untuk kita terapkan. Toleransi sendiri adalah sikap tenggang rasa atau sikap menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama manusia. Nah, toleransi ini sangat penting dalam keragaman masyarakat Indonesia. Di sini Ustazah memberikan beberapa contoh sikap toleransi yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja dalam lingkungan keluarga. Sikap toleransi yang dapat diterapkan yaitu menonton televisi dengan volume suara kecil agar anggota keluarga yang lain tidak terganggu. Jadi di sini menghormati keluarga yang lain. Nah, ini disebut contoh sikap toleransi dalam lingkungan keluarga. Contoh lainnya misalnya dalam lingkungan sekolah, yaitu menghormati semua warga sekolah tanpa memandang perbedaan yang dimiliki. Contoh lainnya yaitu di lingkungan masyarakat, memberi kesempatan pada tetangga untuk menjalankan adat istiadatnya. Jadi tidak boleh mengganggunya, tidak boleh mencemoohnya. Intinya sikap toleransi ini adalah sikap menghargai dan menghormati. Ini beberapa contoh kecil yang Ustazah berikan. Untuk contoh lainnya bisa kalian baca di buku Bupetik 4G pada halaman 103. Nah, apa yang terjadi jika misalnya sikap toleransi ini tidak kita terapkan? Yang pertama pastinya akan timbul yang namanya pertikaian dan konflik, sehingga akan menyebabkan atau menghambat terwujudnya pemerataan pembangunan. Dan juga tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan itu sangat rendah. Jadi sikap toleransi ini sangat penting untuk kita terapkan agar tidak menimbulkan dari ketiga contoh yang Ustazah sebutkan jika tidak menerapkan sikap toleransi. Nah, sampai di sini paham? Nah, selanjutnya itu tugas pada hari ini, yaitu pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022. Yang pertama yaitu pada muatan IPS KD 3.2 mengerjakan halaman 99 sampai 101, nomor 6, 7, dan juga 9. Untuk yang PPKN yaitu KD 3.4 mengerjakan halaman 103 sampai 104, nomor 1 dan 3 saja. Waktu pengumpulannya yaitu pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 seperti biasa, itu pukul 3 sore maksimal melalui WhatsApp kepada wali kelas masing-masing. Ustazah tunggu tugasnya. Selamat mengerjakan. Semoga materi hari ini bermanfaat. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.